tahun ini adalah tahun pemilu. Nah, kalau dulu-dulu ya, banyak banget orang yang bingung dan akhirnya wait and see, nggak trading, nggak invest, bahkan banyak yang ngejual saham di portonya. Nah, apakah itu yang harus dilakukan atau ternyata itu adalah hal yang keliru, teman-teman? Nah, di sini saya ingin share sedikit mengenai trading in election. Karena pada dasarnya pemilu ini artinya kan kita melihat, kita nggak akan bahas capres cawapres ya, kita nggak akan bahas seperti itu ya. Tapi pada dasarnya pemilu itu akan dianggap penting karena akan menentukan strategi dan arah kebijakan pemerintah dalam at least 5 tahun ke depan di sana. Nah, dalam 5 tahun ke depan apa bisa jadi berubah total strateginya. Misalnya dulu itu misalnya pembangunannya infrastruktur, tapi tiba-tiba next period itu menjadi agraria. Itu kan macam-macam ya. Jadi pada dasarnya itu akan menjadi level yang itu akan menjadi momen yang penting. Tapi yang di sini saya ingin ajak teman-teman untuk lihat dan pahami di sini adalah kita coba berpikir melihat market dengan kepala dingin. Karena pada dasarnya saya dari stock market, saya belajar di pasar modal itu mungkin dari sejak tahun 2004 ya. Di tahun 2004 itu ada pemilu pertama pasca pemilu pertama. Pemilu di mana terjadi dua putaran. 2004, lalu setelah itu ada 2009, 2014 dan 2019. Jadi pada dasarnya dari 4 kali pemilu terakhir ada yang 2004 itu 2 putaran dan sisanya itu adalah 1 putaran. Nah, pada dasarnya teman-teman, pada dasarnya ketika kita di tahun pemilu ini, kita harus kepala dingin bahwa apa? Bahwa kita kebanyakan pasti ada mendukung, menyukai atau tidak menyukai, menyenangi atau tidak suka ataupun khawatir dengan capres-cawapres tertentu. Pasti seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita kebawa emosi. Itu jadi masalah. Kita kebawa emosi. Kalau dia begini nih, wah begitu tuh. Kalau dia begitu, begini. Kalau pilihan saya yang terpilih, demikian. Itu segala macam. Itu menjadi apa? Itu jadi ada sebuah konflik batin ya. Ada konflik batin. Tapi teman-teman harus ingat di sini bahwa apa? Apapun yang kita pikirkan di kepala kita dengan plus minus siapa capresnya, siapa cawapres dan lain sebagainya macamnya, ekonomi itu terus berjalan. Ingat di sana, ekonomi terus berjalan. Beda sama kita trading. Kita trading, aduh saya nggak yakin deh gini. Ya udah deh saya stop trading aja. Tapi apakah itu yang terjadi dengan misalnya perbankan? Aduh ini lagi mau pemilu nih, udah deh gue nggak nyalurin kredit dulu. Udah deh lu mau nabung di gue nggak terima dulu. Nanti ya tunggu setelah pemilu. Gitu? Enggak. Cengeng kalau kayak gitu. Ya kan? Misalnya apa lagi? Misalnya rumah sakit. Aduh ya nih mau pemilu nih, udah deh nanti dulu ya. Ketidakpastian. Kan ujung-ujungnya selalu frasanya adalah trader ya. Oh ketidakpastian, jadi tunggu dulu deh nanti sampai siapa yang menang. Lalu itu selalu teman-teman. Nanti tunggu pemilunya aja deh, siapa yang kepilih. Udah kepilih, nanti tunggu deh sampai ada pelantikan. Nanti ada pelantikan, nanti deh tunggu susunan kabinet. Udah susunan kabinet kebentuk, nanti deh tunggu 100 hari kerja. Oh my god. Itu klise banget. Anda pernah gak mendengar alasan-alasan itu? Itu klise banget di sana. Karena nanti saya akan share sedikit data mengenai market menjelang pemilu dan setelah pemilu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, dalam tahun election year ini, trading in election year, kita harus kepala dingin dan kita harus memahami bahwa ekonomi terus berjalan, bisnis terus berjalan. Beda sama trader-trader yang aduh nggak bisa deh ini segala macam. Nggak gitu. Ekonomi terus berjalan,
Oke, bisnis terus berjalan. Petinggi-petinggi perusahaan selalu berputar otak bagaimana saya bisa menjaga kelangsungan bisnis dari waktu ke waktu, in good times ataupun bad times, ya kan? Para founder bisnis, startup segala macam, mereka juga berpikir gimana caranya biar ini tetap growing. Yang lain diam-diam, gue grow sendirian, kayak gitu. Nggak ada kan istilahnya, oh mau pemilu nih, ya udah gue resign dulu deh. Nanti kita lihat deh, nanti setelah. Ada nggak kayak gitu sih? Ada nggak? Ada nggak? Kita lagi kerja nih di perusahaan nih, lagi kerja di perusahaan. Ini mau pemilu nih, ya udahlah gue resign dulu ya. Gue nggak ngerti nanti arah ke depan bagaimana. Nanti takutnya perusahaan saya jadi nggak bagus. Saya resign dulu. Nanti setelah presiden terpilih, saya baru nanti apply di perusahaan lain yang kira-kira bakal matching dengan kebijakan ekonomi bla 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 segala macam. Oh my god, itu cengeng banget. Nah teman-teman, jangan jadi trader cengeng di sana. Kita harus fokus pada, kita kepala dingin dan fokus pada market seperti apa. Oke? Gitu ya. Nah, ini dari Pak King Rock. Analoginya bagus Pak, lanjutkan edukasinya. Thank you Pak. Jadi itu kalimat yang bagi saya paling bisa menjelaskan kekhawatiran yang mungkin ada, ataupun yang Anda mungkin sedang pikirkan. Karena saya sudah melewati 4 pemilu sepanjang saya di pasar modal. Itu selalu klise, diulang-ulang ngomongnya kayak gitu. Oke? Apa yang diomongin? Catat nih. Nanti deh tunggu pemilu selesai. Kedua, nanti deh tunggu pencoblosan siapa yang menang. Nanti deh tunggu pelantikan aja deh. Habis pelantikan, nanti deh tunggu pembentukan kabinet, siapa menterinya, siapa ininya, segala macam. Oke? Yang terakhir adalah nanti deh tunggu 100 hari kabinet berjalan. Gue pengen ketawa ngeliat kayak gitu. Oke? Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk melihat data. Oke? Kita melihat data. Sekarang teman-teman, saya akan ajak teman-teman masuk ke dalam layar. Sebentar, sebelum saya pindah ke sana, gitu ya. Saya mau cek ada pertanyaan dulu nggak di sini. Aman? Nggak ada. Oke. Nah, jadi memang ini tinggal sebulan lagi. Tapi intinya saya mau share dulu di sini, di gambar ini. Nah, ini datanya nih. Nih, Pilpres dan IHSG ini adalah materi kita di Galeri Saham ketika bulan September, oke? Jadi ketika bulan September itu kita mengadakan member gathering di Galeri Saham. Jadi di Galeri Saham itu ada sebuah komunitas Profit Trader Club. Jadi per 25 September ini kita mengadakan member gathering, membahas ya gini-gini gitu ya. Membahas seperti itu. Nah, enak juga ya pakai pensil ya. Nah, yaudah gini deh. Nah, jadi apa sih data yang ada gitu ya? Apa sih data yang ada? Jadi teman-teman, saya kembali dulu. Di sini saya nggak membahas mengenai siapa capres yang layak Anda pilih. Semua orang berhak memilih siapapun yang Anda yakini. Oke, di sana. Nah, tapi di sini saya akan membahas data. Kita akan membahas data. Lanjut. Nah, di sini. Nah, ini kita bicara mengenai IHSG. Jadi ketika di bulan September, 25 September itu, ini adalah IHSG seperti ini. Teman-teman pasti ingat, kalau lagi share grafik IHSG, pasti ngomongin kotak hijau, kotak merah seperti ini. Dimana indeks sepanjang tahun 2023 bergerak di level kotak merah. Dan kalau dia bisa bertahan di atas 7.000, dia akan bermain di kotak hijau. Oke? Di kotak hijau. Nah, di sini, faktanya adalah di IHSG sekarang, yes, dia sudah bermain di atas. Oke, bermain di atas. Teman-teman yang ragu-ragu pasti akan ngomong, ya ini dibandarin nih, ya ini digoreng, ini segala macam, dikit-dikit bandar, dikit-dikit bandar. Ya udah nggak usah trading, kayak gitu. Ya usah nggak usah trading. Oke, nah di sini pada dasarnya apa? Pada dasarnya di data seperti ini, saya ingin share bahwa yuk kita lihat cepat aja. Ada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Oke? Nah, lanjut. Nah, jadi kita ingin melihat pergerakan IHSG. Ini adalah tanggal pencoblosan garis vertikal ini. Ini 6 bulan sebelum
ini 6 bulan setelah. Gitu ya. Jadi apa yang Anda lihat di grafik ini adalah di kiri adalah 6 bulan sebelum, di kanan adalah 6 bulan setelah. Nah, ini juga nih contohnya nih di sini. 6 bulan sebelum, 6 bulan setelah. Nah, jadi di tahun 2004, jadi kalau misalnya Anda merasa, wah kayaknya tahun ini bakal jadi tahun Pilpres 2 putaran deh, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa IHSG ini di tahun 2004 gitu ya. 6 bulan sebelum putaran 1, indeks tumbuh 7%. Ini saya cepat dulu ya. IHSG 6 bulan setelah putaran 2, ini setelah kelar rangkaian pemilu, oke? Itu naik 26%. Nah, grafiknya di mana? Grafiknya di sini. Anda bisa lihat di sini performa IHSG 140 hari sebelum dan sesudah Pilpres. Oke, ini dia. Cenderung naik walaupun tipis waktu itu, tapi setelah itu dia bergerak naiknya lumayan bagus. Lanjut. Oke, di tahun 2009 ini satu putaran. Putaran 2 nggak ada. Oke. Nah, 6 bulan sebelum putaran 1, maksudnya putaran satu-satunya ya, itu 49%. Naik. 6 bulan setelah pencoblosan itu 25%. Grafiknya seperti ini. Ini adalah pencoblosannya, ini adalah kenaikan 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah. Ini adalah Pilpres 2009. Sekarang kita masuk ke Pilpres 2014. Teman-teman lihat lagi bahwa 6 bulan sebelum pencoblosan ya, ini pencoblosan, itu naik 17%, tapi setelah itu naik 3,5%. Oke? Lanjut ya. Sekarang Pilpres 2019. Nah, 6 bulan sebelum pencoblosan itu naik 4,6%. Karena indeks juga udah tinggi nih waktu itu nih. Oke, udah tinggi. Nah, 6 bulan setelah putaran 1 atau pencoblosan itu dia minus 9,6%. Pada dasarnya di tahun 2019 Anda bisa lihat di sini bahwa apa? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ya memang ketika tahun itu terjadi foreign outflow yang cukup konsisten dari market Indonesia. Foreign outflow. Teman-teman kalau udah trading sebelum pandemi, Anda akan melihat bahwa tahun 2019 itu tahun yang bosen banget. Bosen banget. Gitu. Kenapa? Foreign outflow. Kedua, ada kasus-kasus skandal pasar modal. Ya nggak? Skandal pasar modal di kuartal 3 mungkin ya, kurang lebih ya. Kuartal 3 tahun 2019. Jadi sebelum pandemi, pasar modal kita udah kena bencana, istilah seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini datanya. Jadi nanti kita akan diselenggarakan pada 14 Februari tahun 2024 ini. Kan pada saat ada 3 calon pasangan ya. 3 calon. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat dari dari IHSG dan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009. Ini kenapa saya gabungin, kenapa tim kami gabungin dua ini? Karena ini adalah momen dimana tidak terjadi kondisi-kondisi yang seperti asing outflow, dana asing outflow dari market, itu nggak terjadi. Nah, Anda bisa melihat bahwa di tahun 2004, which is itu adalah 2 putaran, di tahun 2009 itu adalah 1 putaran, indeks kita itu bergerak cukup meyakinkan bahwa menjelang Pilpres ini kenaikannya cukup dominan. Sekarang gimana? Oke. Sekarang gimana? Ini sebulan sebelum Pilpres, maka kita bisa melihat bahwa IHSG kita pada dasarnya dari sejak bulan berapa ini? November akhir tahun ya. Dari sejak 1 November indeks kita naik terus. Ini next terus. Ini kan naiknya gara-gara ini grup saham Barito gitu kan. Tetap aja kita kan ngomongin IHSG. Kan gitu kan. Dan Anda juga bisa melihat kok BRI, BCA, Mandiri, BNI itu naik juga. Kan gitu kan. Tapi saham saya nggak naik, ya salah pilih saham. Kan gitu. Oke, jadi yang perlu kita lihat di sini adalah kita ngebahas topiknya adalah IHSG karena kita nggak mungkin pengaruh Pilpres terhadap pergerakan harga saham BCA. What's the point? Kan gitu kan. Kita bicara mengenai IHSG-nya. Jadi apapun saham yang naik pada IHSG, tapi pada dasarnya terlihat sekali bahwa pola
pergerakan harga saham menjelang Pilpres, pola pergerakan IHSG menjelang Pilpres itu cenderung positif. 2004, 2009 itu positif. 2014, 2019 itu positif. Cuma bedanya apa? Di tahun 2014 dan 2019 bedanya setelah Pilpres mereka cenderung lebih sideways. Well, Anda bisa memahami kan di sini. Tahun 2014 sampai 2019. 2014 ada apa sih? 2014 nggak banyak hal, tapi ketika waktu itu akhir dari era properti. Bener nggak? Akhir dari era properti. Booming properti. Banyak orang yang nyangkut di properti. Dan nyangkutnya sampai sekarang. Kenapa? Dia beli properti, dia expect bisa jual lebih cepat. Ya kan? Jual lebih cepat. Tahu-tahu nyangkut. Kita ngobrol di sini dulu. Ya kan, itu kenapa 2014 sampai 2019 itu kita pisahkan. Nyangkut. Udah nyangkut gimana? Uang banyak, udah beli 1M, nyangkut, nggak bisa dipakai. Daya beli turun. Kan gitu kan. Atau ambil cicilan properti banyak-banyak. Satu orang ambil 5 KPR segala macam. Nyangkut. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nyangkut. Gua yang gaji sebulan, even orang yang gaji sebulan 100 juta, nyicil 5 rumah, itu cicilan mungkin 70 juta sebulan, 80 juta sebulan. Malsuin. Malsuin lagi. Naikin slip gaji. Ya kan? Nyangkut teman-teman. Itu tahun 2014. Tahun 2019 gimana? Ya pada dasar tahun 2019 itu terjadi outflow, asing net sell terus, plus ya pada dasarnya belum ada sentimen apapun pada ekonomi, dan ada skandal-skandal pasar modal. Nah, jadi apapun yang terjadi setelah, tapi yang saya mau tegaskan di sini adalah sebelum bentuknya gimana. Sebelum itu ada di sini, ke kiri. Naik gak? Naik gak? Naik gak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah setelah Pilpres dia akan sideways, atau setelah Pilpres dia akan seperti tahun 2004 dan 2019. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman, pada dasarnya kalau saya bisa mau simpulkan di sini ya, bahwa apa? Sebulan yang ada sekarang, Anda harus maksimalkan opportunity. Kenapa? Saham-saham udah mulai banyak yang bagus kok. Udah mulai banyak yang bagus. Jadi jangan sampai kita jadi cupu gitu loh, bahwa nanti deh tunggu Pilpres kelar aja deh. Salah teman-teman. Saya mau kasih ingat di sini. Tolong tulis dong di komen. Saya mau tanya dong, teman-teman ada nggak yang mulai trading saham ketika pandemi? Ada nggak? Mulai trading saham, baru mulai trading saham ketika pandemi? Tolong dong tulis di komen. Tolong. Saya mau tahu dulu. Setelah ini saya lanjutin. Pak Yong Horse, pemilu banyak yang stres, RS tambah rame. Yes, ya, fakta itu benar Pak. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah wangsit atau wejangan untuk beli saham rumah sakit ya. Nggak kayak gitu juga ya. Jadi nggak ada cocokmologi gitu ya. Ada nggak yang pandemi? Oke, wah banyak nih. Saya pandemi. Ada lagi nggak teman-teman di sini yang ikut IG Live ini yang baru mulai pertama kali trading pas pandemi? Banyak. Oke, artinya Anda udah punya pengalaman 2-3 tahun. Oke, 2,5 sampai 3,5 tahun. Anda punya pengalaman pasar modal, dan saya yakin Anda semakin hari semakin bijaksana dalam melihat market. Oke, masih banyak nih. Ya, saya. Nah, teman-teman, kalimat nanti deh tunggu hasil, nanti deh tunggu ini, nanti deh tunggu itu, di pandemi itu kita bisa contohin dengan apa? Dengan pergerakan harga-harga saham kesehatan, farmasi, INAF, KF, dan lain segala macamnya ketika nanti deh tunggu vaksin ditemukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi waktu itu? Nih, KF. Kita lihat ya. Lihat di sini. Ketika vaksin, nanti deh saya beli saham, nanti tunggu vaksin ditemukan. Sekarang masih belum pasti dan lain segala macamnya.
Yes, selamat teman-teman. Banyak trader yang beli KF di harga 7.600 atau enough. Banyak sekali trader sampai sekarang yang masih punya kenang-kenangan pandemi. Oke, kenang-kenangan pandemi membeli enough di harga 7.400. Di situ. Jadi, stock market itu teman-teman, stock market itu tidak serta-merta menunggu hasil atau konfirmasi. Tapi Anda harus ingat bahwa stock market itu looking forward, lihatnya ke depan. Oke, bukan sekarang, tapi next-nya kenapa? Next-nya ngapain? Itu di sana, teman-teman. Next-nya ngapain? Jadi, kalau kita menunggu bulan depan, kita akan ketinggalan dari kebanyakan orang. Oke, ketinggalan dari kebanyakan orang. Nah, jadi daripada sekarang begini, saya bukan pengamat politik. Oke, saya tidak punya kapasitas untuk mengkomentari calon 1, 2, dan 3. Tapi yang saya tahu adalah saya lebih punya kecenderungan memilih calon yang mana, 1, 2, atau 3 gitu. Oke, saya tidak punya kapasitas untuk melihat kelemahan-kelemahan calon 1, 2, dan 3, dan saya rasa teman-teman juga sama seperti itu. Oke, jadi daripada kita berdebat berpikir terlalu terlalu overthinking tentang hal itu, yuk kembali aja ke data. Jadi data menunjukkan apa teman-teman? Data menunjukkan bahwa ya pada dasarnya pemilu adalah momen di mana market itu cenderung positif. Cenderung positif. Ini dia. Nah, ini gambarnya nih. 4 pilpres, IHSG dan pilpres sejak tahun 2004. Maka ini datanya seperti ini. Nah, ketika di bulan September, pas ini dibikin, September ini IHSG masih di sini. IHSG masih di sini. Oke, masih di sini. Nah, tapi kan sekarang udah naik nih, udah naik. Naik kan? Kenapa bisa naik? Ya ini gambarnya. Oke. Nah, ya kan? Naik. Bulan September di mana? Bulan September itu di sini. Bulan September itu di sini. Di sini. Turun dikit lalu dia naik sampai atas. Oke. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, data yang terkumpul 4 periode pilpres plus sekarang yang kelima bisa dibilang bahwa sedang berjalan sesuai dengan masa lalu. Oke? Sedang berjalan sesuai dengan masa lalu. Saya nggak pusingin nantinya kemana. Oke? Ini jangan dipusingin dulu nih. Ini jangan dipusingin dulu. Fokus di sini dulu. Kenapa? Pilpresnya belum lewat. Udah mikirin ke sini. Overthinking lagi. Overthinking, mendingan jangan trading saham. Karena jadinya stres. Jadi stres. Orang yang overthinking, jangan trading saham. Jadinya stres. Nah, jadi gimana dong? Selama IHSG masih cenderung naik, oke, ini data September ya teman-teman ya. Jadi September, Oktober, November, Desember ini udah lewat, indeks sudah mulai naik ke sini. Oke. Jangan terlalu overthinking nanti setelah Pilpres gimana, tapi data menunjukkan bahwa menjelang Pilpres itu cenderung positif. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang teman-teman harus lakukan adalah pastikan Anda memaksimalkan posisi yang Anda miliki di saham-saham yang memang uptrend. Itu di sana. Jangan cari yang downtrend. Jangan cari yang valuasi murah banget. Ya lu IHSG lagi naik, lu turun, dibeli terus, nanti nggak naik-naik gimana? Gitu kan? Kan pada akhirnya saham naik atau turun kan berdasarkan money flow juga. Bukan sekedar fundamental doang. Kan di sana. Udah bikin report panjang-panjang segala macam, tapi kesimpulannya adalah tergantung nanti dari money flow. What? Gitu loh. Nggak gitu juga, gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat dari pergerakan IHSG yang saya mau share di sini sekarang, seperti ini, di mana IHSG sudah berhasil bermain di area hijau. Ini kalau Anda mengikuti IG live kami atau webinar kami, Anda pasti akan bosen ngelihat gambar ini. Bener nggak?
akan bosen. Ya, ini gambar lagi. Kayak gitu. Pasti bosen. Tapi disinilah kenapa kita berusaha untuk selalu menyajikan data yang sama terus, biar Anda bisa melihat progresnya seperti apa. Jadi, intinya adalah IHSG, dia membutuhkan untuk bisa berkonsolidasi dulu di kisaran ini. Oke, saya ganti deh jadi warna biru. Saya tebelin dulu. Gini. Oke. Kenapa? Karena ini adalah level all time high yang sudah ketiga kalinya dicapai dan dulu-dulu terkoreksi. Ya enggak? 1, 2, 3. Ada fase di mana momen nyangkut 1 beli di pucuk, nyangkut 2 beli di pucuk, nyangkut 3 beli di pucuk. Intinya orang nyangkut tuh selalu ada aja tiap tahun. Oke. Nah, orang-orang yang nyangkut di sini dan nyangkut di sini melihat IHSG di sini pasti jualan. Kenapa? Gue nggak mau jadi keledai. Jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Lihat nih, selama ini koreksi, beli di atas, koreksi, beli di atas, koreksi. Di sini mendingan yang ini gue jual semua di sini. Itu logika dari break all time high. Nah, nggak aneh harga koreksi ke bawah. Oke? Tinggal aneh nih, kayak gini nih. Tapi yang paling penting dalam sebuah tren adalah ketika harga turun, ada nggak yang nampung? Oke? Ada nggak yang nampung? Tahu ada yang nampung atau enggak adalah gimana? Ketika dia koreksi, dia tidak turun jeblos sampai ke bawah lagi, tapi dia bisa nanti bermain di area atas range konsolidasinya. Dan apa? Dan selanjutnya adalah dia bisa break all time high. Jadi nanti momen setelah ini, kalau IHSG bisa menembus level-level tertinggi di 7.350 sampai 7.400, itu dilewatin level-level tertinggi ini ya, teman-teman ya, di sini. 1, 2, 3 ini udah lewat semua. IHSG bisa melewati ini, koreksinya nggak seberapa, bermain di area biru dan dia bisa break all time high. Maka di market sudah tidak ada lagi nyangkuters. Wih, asik banget tuh. Market moment dimana sudah tidak ada lagi nyangkuters. Kalaupun nyangkut, mereka tidak ingin menjual. Jadi saham break all time high, indeks break all time high, apapun yang break all time high, konsepnya adalah sudah tidak ada lagi nyangkuters. Yang nyangkut-nyangkut lama udah jualan. Kenapa udah jualan? Udah naik dikoreksi turun tapi ada yang nampung. Ada yang nampung. Lu jual gue beli, lu jual gue beli. Karena dia yang ngebeli looking forward, melihat ke depan ada something yang lebih bagus daripada sekarang. Oke? Nah, orang-orang yang beli di bawah mau profit taking sudah habis, sudah jualan. Oke? Nih lihat di sini. Jadi orang-orang yang beli dari level bawah, level sini, level ini, ketika harga di atas, mereka udah profit taking. Kalau orang beli di sini, tentu dia akan antri beli di bawah lagi. Nggak akan dapat barang. Nah, orang-orang yang trader yang sudah profit taking, ngantri di bawah nggak dapat. Pertanyaan adalah, jadi yang paling penting adalah bukan kenapa gua nggak dapet ya, tapi pertanyaan paling penting adalah siapa yang ngebeli, kan gitu. Siapa yang ngebeli? Oke, orang-orang yang scalping di sini sudah nggak ikutan lagi, misal seperti itu. Jadi yang tersisa adalah orang-orang yang long position, yang ngehold, yang buy. Nah, ketika harga sedemikian banyak orang yang profit taking, yang jualan, yang nyangkut di sini jualan, sebanyak itu orang pihak yang jualan, tapi IHSG bisa bertahan di sini, artinya ada invisible hand. Bukan bandar, please, jangan dikit-dikit bandar. Mendingan gak usah trading. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau indeks bisa melewati level ini,
maka Anda perlu melihat gambar yang dulu. Harusnya teman-teman masih ingat di sini. Dulu pernah kita gambar di sini. Oke. Konsolidasi yang membosankan dari sejak tahun 2022 hingga 2024 ini adalah sebuah range pergerakan sideways dari pola besar pada IHSG. Gitu ya. Inverted head and shoulder. Semakin besar pola yang terbentuk, semakin berat dia untuk ditembus, dan semakin banyak turbulensnya untuk benar-benar bisa menjadikan pola ini berjalan dengan baik. Maka, berapa target IHSG jika dia bisa melewati 1, 2, 3 titik all time high ini? Anda silakan catat. Oke? Berapa itu? Kelihatan nggak? 8122. Itu targetnya. Jadi, kalau misalnya ternyata skenario ini berjalan, misalnya ya. Jadi yang tentu perlu lakukan adalah sudah punya posisi di sini dan ikutin terus market, simpan selama dia berada dalam tren naik yang kita nggak tahu naiknya mau jadi yang kayak biru, yang merah, atau hanya sekedar yang kuning di sini. Tapi intinya adalah ketika kita sudah punya posisi di sini, pada dasarnya kenaikan nanti setelah Pilpres itu kembali ke technical. Apakah misalnya nih ya, saya akan masuk ke beberapa saham nih. Apakah saham BBNI misalnya? Apakah BBNI ini sebentar, kok jadi gini? Apakah BBNI ini masih uptrend terus? Kalau masih uptrend terus, ya simpan aja. Kenapa harus kita teriak-teriak kemahalan? Lagi naik terus kok. Siapa tahu ada inflow karena setelah kelarnya Pilpres, tapi nggak tahu ya seputaran atau 2 putaran ya. Tapi pada dasarnya market always right. Jadi setelah Pilpres kelar, kalau misalnya harga masih naik terus seperti ini, ya simpan aja terus selama dia berada di atas tren naik. Jangan dijual-jual. Jangan merasa, oh ini udah tinggi, ini udah kemahalan nih, saya jual dulu deh. Kenapa? Kalau Anda bukan penggerak pasar, jangan berasumsi bahwa opini Anda benar. Ada orang yang lebih ngerti di market. Kayak gitu teman-teman. Di situ ya. Jadi saya nggak akan bahas stock picking di sini karena stock picking sudah hari Selasa kemarin. Jadi untuk hari ini kita ngebahas mengenai konsep aja. Jadi dimanapun nanti selesai pemilihan umum, baik 1 putaran atau 2 putaran, pada dasarnya adalah posisi yang udah Anda miliki di portfolio itu jangan serta-merta, oh udah habis Pilpres kelar, udah langsung jual. Enggak. Gitu loh. Oh, jadinya putaran 1, ada putaran 2. Udah deh, sebelum putaran 2 gitu ya. Sebelum putaran 2, saya mau jual-jual dulu deh, jual-jual dulu. What's the point gitu loh. What's the point? Enggak masuk gitu loh. Enggak masuk akal di sana. Jadi, jual apapun saham yang Anda punya, penjualan apapun harus kembali ke technical. Gitu ya. Harus kembali ke technical. Contoh, Anda mungkin punya brand. Misalnya seperti itu. Penjualan saham brand tetap harus kembali ke technical. Ketika support tren naik, teman-teman lihat di sini. Support tren naik yang naik terus pelan-pelan seperti anak tangga dijebol, turun gitu ya. Ya ini adalah trading plan untuk jual. Mau sebelum Pilpres, mau sehari sebelum Pilpres, mau seminggu setelah Pilpres, mau berapapun waktunya, kalau seperti ini ya dijual. Kan di situ. Jadi jangan menjual pakai opini. Karena kita adalah trader perorangan.
Membeli pakai fundamental, pakai opini itu mungkin masih bisa diiyakan. Tapi kalau menjual pakai opini, pakai cerita, pakai sentimen, susah. Lebih banyak salahnya. Itu di sana. Oke? Nah, sekarang saya mau cek pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan apapun mengenai topik hari ini ya, mengenai trading in election years, silakan saya akan bantu untuk menjawab. Saya akan lebih fokuskan pertanyaan mengenai topik daripada pertanyaan mengenai saham. Oke? Setuju ya? Karena kalau saham mah kapanpun bisa diobrolin. Tapi kalau dalam kesempatan seperti ini, mendingan tanya yang sesuai dengan topik. Kita lihat di sini. Saya. Nah, banyak yang masuk ketika pandemi. Oke? Pemilu banyak. Nah, ngomong-ngomong dari Pak Yong Horst nih. Pemilu banyak yang stres, RS tambah rame. Ya iya memang seperti itu. Jadi beberapa kenalan saya yang saudaranya atau dianya nyalek, ya udah tau lah seperti apa gitu ya. Tapi yang teman-teman perlu ingat di sini adalah apa? Pemilu itu membuat uang beredar di masyarakat jadi banyak. Ya kan, Anda ngerti lah ya kenapa ya. Oke. Mau ngomong secara bisnisnya adalah tuh yang bikin reklame, yang bikin flyer, yang bikin videotron mengenai calon apa segala macam, itu uang masuk nggak sih buat ekonomi? Keluar dari satu kantong masuk ke kantong lain, ya kan? Berputar nggak uang? Berputar, ya kan? Konsumsi makin meningkat nggak? Wih, gue dapet project nih, kenapa ngedesain untuk caleg A ditempel di ini LED di jalan ini segala macam. Dapat uang nggak? Dapat uang. Orang dapat uang, belanja nggak? Belanja, teman-teman. Jadi uang itu harus sering pindah-pindah kantong agar ekonomi itu berputar lebih sering di sana. Jangan sampai ketika pandemi uang itu di kantong sendiri doang, ekonomi mati. Nah, jadi pemilu, era kampanye itu adalah era di mana likuiditas menyebar. Oke, likuiditas lebih banjir di masyarakat. Akhirnya apa? Ekonomi berputar. Jadi teman-teman, itu adalah hal yang positif di sana, hal yang positif. Dan kalau ekonomi berputar, teman-teman lihat deh, sadar nggak? Awal tahun ini mulai banyak orang yang mulai trading saham lagi. Sadar nggak? Yang dulu saya udah enggak deh, lagi males lah trading saham lah. Pas masuk ke pandemi lalu kena beberapa penurunan akhirnya tapi awal tahun ini mulai trading lagi. Itu kita ngeliat banyak kayak gitu loh. Kita di Galeri Saham ada beberapa ngeliat kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin salah satu imbas dari likuiditas yang meningkat. Oke? Saya mau cek lagi di sini pertanyaan. Oke. Nah, dari Pak Martin Wibisono. Saham-saham apa yang hot nih Pak ketika Pilpres? Jadi, berapa banyak orang yang salah perkiraan mengenai saham-saham yang bisa naik ketika menjelang pemilu? Berapa banyak? Apa aja sahamnya? Saya coba sebut sedikit. Ada Toba, ada Mari, ada Aba, ada apa lagi? Ya kan? Banyak itu kan. Banyak emiten-emiten yang disebut-sebut, saya nggak mau sebut semuanya lah. Kemana mereka? Nah, biasanya kalau udah kebanyakan diomongin orang, nggak jadi naik. Biasanya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ternyata yang naik di luar dugaan. Brand, BRPT, PTRO yang mengerek indeks. Jadi ada sebutan baru IHSP. Ya kan? Bukan IHSG lagi, tapi IHSP. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini adalah jangan hanya mengandalkan cocokmologi. Nggak di situ. Jadi kita coba lihat berdasarkan market flow, technical, mengenai apa aja saham-saham yang bergerak positif. Tips di sini adalah perhatikan saham-saham yang lagi naik, lagi istirahat. Oke, lagi naik, lagi istirahat.
lagi continuation, lagi bullish continuation. Kalau di galeri saham kita kemarin sempat membahas, nggak deh. Di sini saya nggak mau bahas saham, Nanti terlalu kulit-kulitnya nanti jadinya misleading. Nggak, saya nggak bahas saham. Coba lihat di Oke, gini ya, teman-teman. Coba lihat di sini. Jadi kalau teman-teman di sini bukan member galeri saham, teman-teman bisa buka di website galerisaham.com. Di sini ya, buka galerisaham.com. Ini adalah web page kita. Di sini ada analisa saham harian. Ini Anda klik. Anda akan bisa melihat saham-saham apa aja yang akhir-akhir ini kita rekomendasikan. Udah mulai kelihatan nih kode-kodenya. Enggak ya. Di sini ya, UNTR, tadi Goto, BBNI, macam-macam gitu ya. Oke. Itu tuh bisa melihat kan ini semua saham-saham yang udah kita bahas dari beberapa minggu yang lalu, dari akhir tahun bahkan. Di situ, BRIS gitu. Nah, Anda silakan mampir ke website Galeri Saham dan Anda klik di mana nih? Analisa saham harian. Untuk teman-teman yang sudah member Profit Trader, maka teman-teman bisa langsung buka Telegram channel Anda. Nah, satu hal di sini teman-teman, strategi yang Anda bisa gunakan ketika election year ini apa? Anda bisa melihat di sini. Di sini ada strategi trend following. Konsepnya adalah disimpan makin cuan. Yang kedua adalah strategi swing trading. 1 minggu profit. Swing trading kasih waktu 1 minggu aja. Jangan lama-lama. Nah, Anda bisa melihat di sepanjang tahun 2023. Oke, di sepanjang tahun 2023, ini berakhir Desember 2023. Strategi trend following itu tuh bisa mencatatkan result itu 20%. Di mana top gainer itu 61%, 59%, dan 43%. Jadi istilahnya trend following itu bisa memberikan potensi return yang lebih optimal selama kita buy and hold saham uptrend. Tapi untuk swing, ini kan trend following ya. Untuk swing ini bisa memberikan return yang lebih gede lagi. Ini 2 kali trend following. Dua kali trend following, tapi return per sahamnya lebih terbatas. Jadi setiap swing trading Anda bisa, ya 24% ada tahun lalu 17%, lalu 16% ada. Beda ya sama kalau trend following. Kalau trend following itu bisa 60%, bahkan sebenarnya bisa 100% lebih. Cuman kadang ada saham-saham yang kami anggap beresiko, kita tidak masukkan ke dalam indeks rekomendasinya Galeri Saham. Walaupun bagus gitu loh. Jadi ini kita ambil titik di mana saham-saham yang layak untuk diikuti oleh semua orang. Jadi itu dia. Jadi IHSG berapa? IHSG naiknya 6,1%. Nah, jadi kenapa swing trading ini lebih bagus 42% versus trend following? Ini karena melihat IHSG. IHSG sepanjang tahun ini, oke. Nih, IHSG sepanjang tahun ini lebih banyak di area merahnya. Ini tahun 2023 ya, teman-teman ya. Ini lebih banyak di area merahnya. Di area merahnya adalah sideways. Jadi kalau sideways harus swing trading. Buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high. Itu di sana. Oke. Tapi kalau dia sudah berada dalam fase tren naik di sini atau nanti di sini dia naik ke atas kayak gini, Anda sudah harus fokusnya ke trend following. Beli dan simpan. Trend following prinsipnya adalah disimpan makin cuan, ditradingin jadi hilang barang. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, untuk memaksimalkan peluang yang ada, teman-teman silakan ini di website Anda bisa mendapatkan analisa saham harian dari Galeri Saham, atau Anda kalau misalnya sudah member, tinggal fokus aja ke Telegram channelnya Profit Trader Club, itu khusus member Galeri Saham. Dan kalau Anda yang ingin bergabung ke komunitas kami, kita ada komunitas yang namanya adalah Profit Trader Club, menjadi trader konsisten yang profitable. Oke, Anda di sini akan mendapatkan istilahnya apa? Ada tiga hal esensial yang Anda akan dapatkan di dalam Profit Trader Club, yaitu apa aja? Sebentar, saya agak cepat dulu di sini. Ya gitu deh. Ini deh.
yaitu Anda akan mendapatkan trading plan, Anda akan mendapatkan toolsnya itu adalah profit trader modul. Anda ada price alert, lalu teman-teman akan dapetin profit trader modul di trading view, ada trading signal, hingga nanti akhirnya Anda bisa mendapatkan learning community. Setiap member akan diikut sertakan dalam workshop. Jadi kita di Galeri Saham itu pokoknya kita di Galeri Saham kita nggak hanya memberikan sinyal beli jual, kita paling nggak mau itu. Kita nggak mau membuat orang tergantung. Mereka harus mengerti, Anda harus mengerti why-nya. Nah, why-nya itu ada di tools, dan tools itu bisa dijalankan dengan workshop, dengan learning. Check it out, gitu ya. Sekarang saya coba cek lagi di sini. Pertanyaan apa lagi di sini ya? Dari Fitrando. Apakah tren bullish berlaku untuk siapapun pemenang presiden terpilih atau tergantung siapa yang menang? Pada dasarnya, Pak. Pada dasarnya itu hal yang terlalu jauh dan detail untuk kita pikirkan. Siapapun yang pemenangnya, mereka nggak mau negara runtuh, ya kan? Setiap calon pasti punya frase-frase omongan tertentu, oke? Tapi apapun itu, nggak ada satupun yang ingin negara itu kacau, kan di sana. Kebijakan yang udah ada, kebijakan di dalam industri A, industri B, industri C, itu nggak mungkin kan? Oh, gue baru jadi presiden, gue stop dulu ya semuanya ya. Lu jangan kerja dulu nih. Lu jangan salurin kredit dulu nih. Kenapa? Gue baru naik. Tunggu peraturannya baru. Kayak gitu gak sih? Enggak kan? Enggak kayak gitu. Jadi pada dasar ya, saya punya melihat apa yang sudah terjadi 4 pilpres terakhir gitu ya. Enggak ada. It's not the main issue. Sebenarnya di situ, teman-teman. It's not the main issue. Jadi pada dasarnya ekonomi akan terus berjalan. Oke, lanjut. Dari siapa lagi nih? Effendi Cuan. Asing dukung kelanjutan IKN. Saya nggak akan komen tentang hal itu karena kita nggak ngebahas mengenai politik di sini. Kita ngebahas mengenai ISG. Lalu dari Pak Victor Mikanas. Berdasarkan data pilpres yang lalu, apakah ada sektor yang konsisten performance terbaik atau terburuk saat pilpres? Saya nggak mengumpulkan data itu, Pak. Jadi kita lebih melihat kepada ISG. Karena apa? Karena kita di Galeri Saham, kita metode analisa adalah bottom up. Lihatnya yang bawah dulu, baru mikirin yang atas. Lihat yang bawah dulu, baru bisa menyimpulkan yang atas. Jadi kita bukan yang top down. Jadi pada dasarnya setiap periode selalu ada sektor yang berubah-ubah, teman-teman. Selalu ada sektor berubah-ubah. Tapi pada dasarnya satu poin di sini. Kalau kita bicara mengenai ISG secara keseluruhan dan di mana ISG itu bergerak naik, maka untuk ISG bisa bergerak naik, maka saham-saham big cap yang akan bergerak. Nah, untuk bisa saham-saham big cap yang bergerak, maka saham tersebut harus disokong oleh institutional sponsorship, aliran dana global di sana. Kenapa? Mereka ember gede, bukan ember kecil. Nah, jadi teman-teman, coba aja dilihat. Kalau asing mulai net flow masuk ke Indonesia gitu ya, maka Anda harus lebih fokus kepada big cap dulu. Ini prinsipnya sama kayak window dressing dan January effect. Uang gede akan masuk ke ember gede dulu. Setelah ember gede penuh, itu akan netes ke bawah, masuk ke ember yang lebih kecil. Orang tidak akan mungkin mengebanjur air banyak ke ember kecil-kecil. Itu nggak mungkin. Anda ada seember segalon, Anda dibanjur ke gelas sama dibanjur ke yang gede, pilih mana? Pasti masuk yang gede dulu. Ini big cap dulu. Itu di sana. Itu poin terpenting. Jadi ketika pilpres jangan lupain big cap. Tapi perhatikan juga saham-saham. Anda tinggal lihat di galerisaham.com ya. Di galerisaham.com rekomendasi saham harian itu kita ada website, kita ada saham-saham pilihan yang kita anggap itu layak untuk diikuti dan potensial. Lanjut dari Pak Effendi. Laut Merah lagi ribut, takutnya biaya kapal naik, inflasi naik juga. Lalu gimana Pak?
kertas suaranya dari mana dikirimnya? Lewat Laut Merah? Overthinking. Oke? Overthinking. Fokus di yang ada dan yang ditunjukkan sekarang ini. Di situ. Oke? Nah, dari Pak Anto, pemilu bisa menciptakan ketidakpastian. Ini bisa pengaruh ke money flow. Apakah benar? No. Gini ya, pemilu bisa menciptakan ketidakpastian, akan berpengaruh ke money flow. Money flow siapa? Money flow kita mungkin. Ya nggak? Money flow kita. Aduh, gimana ya? Kenapa? Karena kita nggak mengerti sepenuhnya. Dalam big picture, ekonomi pasti selalu berjalan. Oke? Ekonomi selalu berjalan. Jadi, dalam politik pun, saya rasa nggak akan mirip-mirip kayak sinetron. Sinetron tuh kan ketika ada ibu tirinya datang, ada bapak tiri datang, langsung langsung gempar serumah-rumah segala macam. Not working like that, gitu Pak. Oke, lanjut dari Pak Adar 19. Izin bertanya, apakah mungkin foreign inflow akan masuk ke saham-saham small market cap? Enggak. Foreign flow akan masuk ke big cap dan middle cap, Pak. Jadi ketika masuk pertama kali, pasti mereka cari ember gede. Ember gede, bukan ember yang kecil-kecil. Kayak gitu, teman-teman. Pasti kayak ember gede. Karena mereka butuh likuiditas. Mereka masuk banyak tanpa membuat harga terlalu liar. Pasti ember gede. Ember gede, big cap, mostly semuanya berkualitas. Mostly itu nggak semuanya ya. Sebagian besar berkualitas. Kayak gitu, Pak. Lanjut di sini, apakah menjelang window dressing masih ada pengaruhnya menjelang mendekati pemilu? Oh, bukan window dressing mungkin, Pak Safrul Taufik ya. Ini mungkin lebih ke January effect, Pak. Ke January effect. Jadi apakah January effect ini masih bisa berlangsung dengan menjelang pemilu? Pada dasarnya, teman-teman, saya mau tegaskan sekali lagi di sini. Saya mau tegaskan sekali lagi di sini, ini data yang ingin saya share ke teman-teman. Jadi, dari 4 pilpres terakhir 2004, 2009, 2014, 2019, menjelang pemilu tanggal berapapun, kali ini jatuhnya di hari Valentine, 14 Februari. Tapi yang dulu-dulu kan enggak, bulan Juni, ada yang bulan Agustus, kayak gitu kan. Rata-rata IHSG bergerak positif. Jadi intinya di sana. Jadi yang orang ngomong ketidakpastian, itu mereka ya bengong-bengong juga ngeliat ini. Kok naik ya? Kok naik terus sih? Gitu loh. Kok naik terus seperti ini ya? Wah gila nih, bandarnya hebat ya. Ujung-ujung bandar lagi. Kenapa? Nggak ngerti soalnya. Dikit-dikit bandar, dikit-dikit bandar. Kenapa? Nggak ngerti. Jadi intinya saya selalu tekanin dari awal, fokus, kita kepala dingin, fokus melihat data, dan fokus melihat tren yang sedang berlangsung pada market sekarang-sekarang ini. Dan trennya saya bisa bilang bullish. Di situ. Saya bilang bullish. Oke. Dari Bu Dwi Agustin. Jadi bisa mulai mengamati saham-saham yang diborong oleh asing ya, Pak? Jadi gini ya. Diborong asing adalah satu hal. Hal lain yang lebih penting adalah lagi uptrend atau enggak. Lagi uptrend atau enggak. Jadi jangan sampai hanya beli saham yang ada net buy asing tapi enggak uptrend. Jangan juga. Tapi tips lah. Coba fokus pada saham blue chip. Itu deh. Dari situ. Jadi kalau kita masih bingung-bingung trading, gua trading tuh harus gimana ya? Pakai cara apa ya? Anda trading di blue chip aja, jangan gampang tergoda dengan middle cap, dengan small cap, dengan gorengan. Trading blue chip aja. Trading blue chip. Yang penting definisi blue chipnya bener ya. Jangan semua saham yang Anda anggap bagus dianggap blue chip. Ada yang kayak gitu. Ada. Lanjut ya, dari Pak Surya TJ. Artinya sekarang bisa mulai trend following di big banks, walaupun biasanya karakteristik big banks adalah swing. Ya Pak, big banks. Jadi trend following
Uptrend itu adalah satu definisi tren. Tapi karakter naiknya bisa beda-beda. Ada yang naiknya itu gaya-gaya kayak naiknya BBYB, naik pelan-pelan, naik konsisten aja. Kayak gaya naiknya misalnya PGO waktu semester 1, naik pelan-pelan konsisten. Ada yang gaya-gaya naiknya tuh udah naik turun, naik turun, naik turun. Itu seperti gayanya blue chip seperti itu. Nah, tapi intinya adalah uptrend. Jadi tinggal sesuaikan Pak, tinggal sesuaikan strateginya yang mana. Kalau sahamnya terlalu banyak swing, maka lebih ke swing trading. Tapi kalau saham yang naiknya rapi, itu kita bisa buy and hold lebih nyaman. Istilah seperti itu. Tapi intinya definisi trennya tetap tepat dulu, sudah uptrend. Lanjut dari Pak Aryo Nui. Sebelum pemilu, emiten yang berpengaruh penunjang pemilu. Sebelum pemilu, emiten yang terpengaruh penunjang pemilu. Setelah pemilu, emiten pendukung paslon. Ini apa sih? Sebelum pemilu, emiten yang terpengaruh penunjang pemilu. Setelah pemilu, emiten pendukung paslon. Ini kayak pantun ini. Saya skip dulu ya. Dari Andy Lebonex, bagi seorang institusi atau very big money, kondisi apa sih selain financial performance yang menggerakkan mereka flow their money to suatu emiten? Selain financial performance, yaitu apa? Above expectation dari financial performance itu Pak. Kalau misalnya below expectation atau sesuai dengan ekspektasi, flow-nya nggak akan gimana-gimana. Yang kedua adalah dana murah atau dana mahal, itu aja. Karena uang di Indonesia itu return-nya gede, bunganya gede, misalnya orang masuk ke Indonesia sekalian masuk ke sahamnya, kan seperti itu. Bisa seperti itu. Dan sekarang ya nanti itu ya, itu mungkin di bagian yang lain. Oke. Dari Pak Fau. Pak, ISG 2003 kan sideways, 2024 perform ya. Kalau iya, apa yang kita bisa lihat selain technical sama flow? Saya lihat asing masuk nih. Apalagi kalau pinter lihat asing masuknya kecil secara keseluruhan, tapi gini. Fokus. Tolong fokus. Apa yang bisa kita lihat selain technical sama flow? Kalau kita sudah menguasai technical, kita nggak perlu melihat flow. Jadi kuncinya di sini adalah fokus ilmunya yang mana, keilmuan yang mana di sana. Itu dia. Masalah kebanyakan trader adalah tahu technical setengah, coba lihat yang lain fundamental setengah, coba lihat kode broker setengah, semua digabungin, jadinya nggak fokus di sana. Jadi secara technical bagus nggak? Bagus. Dan saya akan stop di technical. Karena apa? Pergerakan harga saham naik turun itu kan udah mencerminkan flow. Jadi flow nggak perlu dipikirin lagi, karena grafiknya udah jalan kayak gitu Pak. Grafiknya udah jalan. Oke. Sip. Itu dia teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini saya mau sedikit informasi aja. Mumpung ini dari awal tahun, mumpung lagi pada semangat. Jadi teman-teman pastikan Anda mengikuti flow trend dari IHSG yang bergerak cenderung positif, dan ini ada potensi untuk break all time high. Break all time high itu tidak nyaman untuk sebagian trader. Orang akan cenderung jual. Udah turun, ketika dia naik ke sini lagi, orang akan cenderung jual. Silahkan jual. Semakin sedikit orang yang punya saham, semakin gampang dia naik ke atas. Saham dijual naik. Kenapa? Karena semakin sedikit saham yang dimiliki oleh market, trader, retail, semakin gampang dia bergerak naik. Itu di sini. Kita sebagai trader yang memahami, Anda sebagai trader yang memahami market, break all time high adalah momen dimana semua nyangkuters hilang, semua profit taker hilang, semua short term spekulan hilang. Yang ada adalah yang beli ngumpulin di bawah. Nah, teman-teman pastikan teman-teman bisa juga memaksimalkan peluang yang ada bergabung di Profit Trader Membership Galeri Saham. Di sini, dengan bergabung Anda bisa lihat di Lite atau Club atau VIP. Di sini Anda tinggal cek aja ya ke galerisaham.com di sini ya.
galesaham.com, Anda akan mendapatkan trading plan yang sistematis, tools. Anda buka grafik saham apapun, Anda akan tahu bagaimana menganalisa dan membuat trading plan-nya, dan Anda bisa mendapatkan, akan mendapatkan learning community, profit trader workshop, gathering, dan lain sebagainya macamnya. Itu dia ya. Silakan nanti mampir aja ke websitenya Galeri Saham. Jadi itu dia teman-teman, kesimpulan mengenai acara hari ini, Trading in Election Years. Pastikan Anda kepala dingin, jangan terlalu banyak mendengar terlalu banyak. Oke, karena trader itu kebanyakan follow grup saham, follow sosial media, follow influencer, follow analis, apapun di follow. Akhirnya adalah Anda nggak tahu apa yang Anda harus pilih. Jadi mulailah lebih fokus pada sebuah metodologi, dan pada dasarnya ini bisa menjadi awal yang sangat bagus untuk Anda di awal tahun. Karena apa? Karena sentimen market relatif sudah positif. Jika Anda bisa memilih saham dengan tepat, menyimpan saham dengan baik, ataupun swing trading dengan tepat saham-saham yang bukan yang uptrend, Anda bisa akan lebih memaksimalkan peluang dan keuntungan di tahun 2004 dibandingkan tahun 2003. Karena IHSG tendensi untuk bullish probabilitasnya lebih besar daripada bearish. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa.